Dari pemaknaan manifesting itu dalam Islam kita ada satu kata yang sering mungkin kita dengar cuman kita kurang ngeh, yaitu kata azam. Azam. Jadi manifesting itu kalau dalam POV Islam itu mirip dengan kata azam. Azam itu artinya keinginan yang kuat, pikiran yang fokus, kemudian usaha yang maksimal. Ini azam. Dan dalam kisah para nabi, kita mengenal ada 5 nabi yang punya azam paling kuat, dikenal dengan istilah Nabi Ulul Azmi. Itu nabi yang punya azam paling kuat, makanya dikenal dengan Nabi Ulul Azmi. Walaupun dalam kebiasaan orang Indonesia, Ulul Azmi ini sering diistilahkan dengan sabar. Ya. Jadi nabi yang paling sabar gitu ya. Kalau paling sabar menurut saya harusnya Nabi Ayub juga masuk gitu kan. Masya Allah, betul. 17 tahun lebih sakit sabar gitu kan, tapi Nabi Ayub kok nggak masuk kategori Ulul Azmi walaupun beliau juga pasti sabar banget. Atau Nabi Zakaria, kurang sabar apa tuh digergaji hidup-hidup kan. Harusnya Nabi Zakaria juga masuk Nabi Ulul Azmi. Ternyata Azmi ini maknanya lebih luas dari sekedar sabar. Makanya kalau dibilang sabar, mungkin semua nabi itu ulul azmi. Karena semua nabi itu sabar. Tapi ada yang berbeda nih dengan 5 nabi ini. Mereka punya azam yang sangat kuat. Nah, ini yang kita pengen coba ulik ya hari ini ya. Siapa tahu setelah kita memahami konsep azam dalam Islam, nanti manifesting kita itu udah lebih syariat gitu. Nah, Lebih syar'i gitu. Karena saya khawatirnya kita terjebak di dalam sebuah keyakinan bahwa kalau kita pikirkan sesuatu pasti terjadi. Begitu nggak terjadi, kita kayak jadi kecewa dan jadi apa ya? Jadi skeptis gitu tentang hidup. Apakah seperti itu makna manifesting yang harusnya kita anut? Walaupun secara definisi dan teorinya mungkin kayak gitu, tapi kita perlu menganut konsep manifesting itu enggak, atau memang kita punya manifesting versi kita sendiri yang kita kenal dengan istilah azam itu. Karena secara bahasa azam dan manifesting itu mirip Kak Buni. Kalau manifesting itu artinya tadi memfokuskan pikiran, perasaan dan usaha. Azam pun itu maknanya gitu secara bahasa. Tapi secara istilah atau secara pemaknaan yang lebih dalam, azam itu luas gitu, luas sekali. Dan ini nanti coba kita gali lah tentang masalah azam yang menurut saya ini paling dekat maknanya dari kata manifesting versi anak muda sekarang. Saya bacakan ya beberapa dalil tentang azam ya. Yang pertama hadis dulu deh. Hadis tentang azam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta wal ya'zim al-mas'alah." Kalau kalian berdoa kepada Allah, janganlah kalian mengatakan, "Ya Allah, ampuni aku jika Engkau mau." Tapi hendaklah dia mengazamkan permintaan. Jadi kalau kita berdoa sama Allah tuh nggak boleh kita tuh nggak punya keinginan yang jelas. Jadi kayak bukan pasrah ya, mungkin kayak bingung aja gitu. Misalnya, "Ya Allah, terserah Engkau deh, aku mau jadi kaya atau miskin, mau jadi sukses atau enggak, mau dapat jodoh apa enggak, mau sembuh atau enggak gitu kalau sakit ya, mau masuk surga atau enggak, nauzubillah yang terlalu kalau yang udah urusan akhirat gitu." Kalau dalam hadis ini, Engkau ampuni atau enggak terserah Engkau deh gitu. Yang penting Engkau ridho kepada aku. Kayaknya nih kebingungan dalam pemikiran ya. Dan saya walaupun mungkin saya karena belum paham ya, tapi saya agak kurang setuju sih dengan doa yang selama ini sering dikaitkan dengan doa Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, jika aku beribadah kepada Engkau karena ingin surga, jangan masukkan aku ke surga. Jika aku beribadah kepada Engkau karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Aku beribadah kepada Engkau karena cinta. Atau ada lagi doa, bukan surga yang paling aku inginkan, bukan neraka yang paling aku takutkan, tetapi Engkau satu-satunya gitu. Jadi kayak seolah-olah kesannya doa ini tuh nggak pengen surga, nggak pengen neraka, seolah-olah semua itu sia-sia. Yang penting Allah. Terus gimana dengan ayat-ayat surga dan neraka yang begitu banyak di dalam Al-Quran? Apakah kita mengira kalau Allah itu menawarkan kepada kita sesuatu yang nggak worth it? Sampai kita menolak tawaran Allah, kan kita jadi sombong ya. Allah menawarkan gitu, maukah kalian aku kasih tahu amal-amal yang membuat kalian masuk ke dalam surga gitu kan?
Terus kita bilang enggak saya nggak mau masuk surga. Berarti kan kita kayak gimana ya sama Allah ya, menurut saya ini karena saya ilmunya terbatas ya. Mohon maaf orang-orang yang ahli tasawuf kalau menurut mereka ini salah. Tapi menurut saya kayak kok kita nggak mau ditawarin Allah? Bukankah kita pengen masuk surga itu karena Allah? Kita pengen terhindar dari api neraka karena Allah. Jadi nggak boleh kita berdoa ya Allah terserah deh mau masuk surga mau masuk neraka yang penting kau ridho. Ini dalam hadis Bukhari Muslim tadi tuh nggak ada azamnya. Jadi kalau mau minta sesuatu harus dengan azam, misalnya minta jodoh. Ya Allah berikanlah aku seorang pasangan hidup yang solih, yang bisa membimbing dalam ketaatan, makin jelas. Kadang bahkan dibolehkan sampai menyebutkan nama atau spesifik tertentu misalnya. Ini dibolehkan karena saking fokusnya dia dalam berdoa. Itu boleh gitu. Yang nggak boleh tuh ya Allah terserah aja deh mau tahun ini nikah atau enggak. Ya Allah kayaknya nggak tahu juga ya ada yang mau sama aku atau enggak, ya terserah Allah aja lah yang kira-kira aku ada yang mau jadi jodoh aku atau enggak. Nggak boleh doa kayak gitu menurut hadis Bukhari dan Muslim. Itu nggak ada azamnya. Dalam konteks karir juga kayak gitu. Kita pengen apa misalnya? Pengen masuk kampus A gitu ya. Pengen keterima kerja di sebuah perusahaan A. Boleh nggak kita bilang gini, ya Allah ya terserah aja sih keterima alhamdulillah, nggak keterima juga nggak apa-apa. Nggak boleh gitu kalau berdoa. Ya Allah mudahkanlah aku bisa keterima di situ. Ya Allah mudahkanlah aku bisa sekolah di situ kayak gitu. Jadi memang ada keinginannya, bukan yang kayak bingung dan pasrah doang. Ini yang dimaksud dengan azam, dan ini kan manifesting sebetulnya. Tapi dalam bahasa doa. Ini hadis pertama tentang azam. Yang kedua ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 159, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ini cara berazam, cara manifesting versi Islam. Ini mungkin bedanya manifesting sama azam ya. Kalau kalian sudah berazam, artinya sudah memfokuskan pikiran kalian, sudah menuangkan rasa kalian secara utuh, sudah memberikan effort kalian secara maksimal, fatawakkal 'alallah, maka serahkan kepada Allah sisanya. Serahkan, jangan kamu pegang tarik-tarikan sama Allah. Katanya udah diserahin tapi masih tarik-tarikan. Allah bilang ke sini, jangan ke sini. Terus tarik-tarikan aja sama Allah. Itu berarti belum fatawakal. Fatawakal itu kan mewakilkan, menyerahkan. Jadi benar-benar udah diserahin. Setelah apa? Setelah azam, setelah manifesting. Jadi nggak boleh manifesting dalam Islam itu titik. Itu nggak boleh. Karena nanti ujung-ujungnya yang tadi, kalau nggak terwujud gimana? Kamu kecewa dong. Karena ngerasa kayak udah fokus, udah rasanya udah GR ya. Ikhtiarnya udah habis-habisan, ternyata nggak terwujud manifestingnya. Akhirnya kecewa. Karena dia nggak punya pegangan selain pikiran, perasaan, dan usahanya sendiri. Itulah kenapa jarang mukmin kecewa, jarang mukmin putus asa, karena dia selalu punya pegangan yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Kita boleh banget memfokuskan pikiran kita, boleh banget kegeeran dengan rasa kita yang sangat menginginkan sesuatu, boleh banget mengikhtiarkan seluruh usaha dan kesungguhan kita, tapi kita nggak boleh hanya bergantung kepada itu, karena itu semuanya rapuh. Ketika terjadi sesuatu yang nggak kita pengenin, nanti kita malah jadi patah dan akhirnya berputus asa. Itulah bedanya kita sama orang yang tidak mengenal iman. Saya tipe orang yang mungkin dalam hidup sering manifesting ya. Walaupun saya nggak menyebut dengan istilah diksi manifesting, tapi azam. Saya tipe orang yang selalu punya azam dari kecil lah. Dulu tuh salah satu film kartun favorit saya tuh kan Doraemon ya. Iya sama. Aku ingin menjadi begini, menjadi begitu. Cuman agak syirik sih. Kalau ada Doraemon semuanya bisa. Tapi teman-teman yang kenal saya dari kecil tuh selalu bilang kamu tuh kayak Nobita ya, from nobody atau nothing menjadi somebody atau menjadi something gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh gitu. Ini yang sisi gimmicknya. Kayaknya nggak mungkin deh ke Kapadokia It's my naik balon udara berkali-kali gitu kan. Kayaknya nggak mungkin main snowboard di Jepang gitu. Kayaknya nggak mungkin bisa mengendarai ombak surfing. Kayaknya nggak mungkin bisa mengendarai kuda lepas tangan. Ini yang versi gimmicknya. Dulu tuh kayak nggak mungkin semua itu.
Tapi ternyata bisa karena saya bermanifesting. Yes. Jadi ketika saya ngelihat ada anak kecil naik kuda nembak tuh di Lembang kan waktu itu. Saya baru aja belajar kuda masih walk. Tiba-tiba lewat anak kecil lari kencang dan nembak itu. Wah, saya harus bisa kayak gini nih. Walaupun nih kayaknya mustahil sih, tapi harus bisa. Akhirnya berkali-kali jatuh, berdarah-darah, ya sobek otot, bla bla bla. Alhamdulillah bisa, walaupun nggak jago tapi bisa lah gitu. Terus ngelihat orang-orang surfing, padahal saya tinggal di Aceh, spot surfingnya banyak. Kan itu samudra kan, samudra Hindia, jadi ombaknya tuh gede-gede. Tapi orang Aceh nggak punya budaya surfing, nggak kayak di Bali, di Mentawai, atau di Bandung, Jawa Barat bagian selatan. Jadi saya nggak tahu surfing, anak Aceh tuh jarang yang tahu surfing, padahal bule-bule tuh surfingnya di Aceh. Pas sampai ke sini ngelihat orang-orang di daerah Batu Karas tuh, daerah Pangandaran pada surfing, wah kayaknya asik nih, saya harus bisa nih surfing kayak gitu. Akhirnya setiap hari latihan pedal, karena kan yang paling berat itu kan ngindarin ombak buat pedal. Kalau take off doang mungkin ya masalah keseimbangan. Tapi yang sering bikin orang kapok tuh kan dia masuk lawan ombak kan. Ombaknya dorong kita ke pasir, kita harus ke tengah. Itu berat banget. Bahkan ada teman yang dia tuh jago fitness, udah instructor. Pas pedal dia bilang, oh ternyata ini beda nih. Ininya si muscle-nya tuh beda yang dipakai, jadi tetap aja dia ripuh gitu, repot gitu waktu pedal, walaupun dia seorang yang fitness gitu. Ya jadi latihan pedal bareng si Pevi tuh, latihan pedal, yuk Pev, lomba kita kejar ombak gitu kan, ombak ngehantam kita, apalagi set berkali-kali, siapa yang sampai ke poin gitu, balapan sama Pevi. Alhamdulillah ya walaupun nggak jago, enjoy gitu. Apapun. Jadi saya punya pengalaman hidup bukan hanya yang gimmick, yang mungkin yang lebih serius nggak perlu diomongin ya. Itu manifestingnya lumayan sering. Pengalaman manifesting saya tuh sering banget. Tapi ada satu hal yang selalu saya jaga. Saya nggak apa-apa kalau misalnya yang saya udah manifestingin itu ternyata melenceng. Karena saya bertawakal, saya tahu Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Jadi saya tetap bergantung sama Allah. Nggak semua yang kita manifestingkan dalam hidup kita itu mulus. Kadang kita udah mikir, ngerasa, nge-effort. Ternyata ada aja ganjelannya, masalahnya, gagal, bla bla bla. Tapi saya nggak nyerah, nggak pernah nyerah. Ya insya Allah nggak akan nyerah gitu. Tapi selama ini belum pernah nyerah sih. Terus sampai akhirnya ya mungkin nggak semulus yang dibayangin. Sampai saya punya sebuah keyakinan sekarang, oh itu pola hidup saya tuh polanya tuh kalau mau naik turun dulu. Jadi kalau lagi turun saya malah jadi siap-siap mau naik gitu. Karena saking yakin tadi kan, mungkin tuh fokus pikiran itu yang manifesting tuh. Kalau lagi turun, oh ini bentar lagi mau naik nih. Apapun kondisinya, kalau lagi turun tuh berarti mau naik ya. Mungkin kalau orang-orang yang investasi tahulah ya. Kalau lagi bear bentar lagi bull gitu kan. Jadi kalau lagi turun itu bentar lagi mau naik. Saya yakin itu dengan hidup saya. Kalau saya lagi terseok-seok dengan kondisi, oh ini kayak bentar lagi nih mau naik nih, ada kejutan setelah ini. Jadi saya nggak akan nyerah, ikhtiar lagi, maksimalin doa lagi. Jadi teman-teman coba imbangin manifesting kalian dengan tawakul atau tawakal. Itulah azamnya para nabi ulul azmi. Allahu a'lam.